Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dari Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah ekonomi teknik, yaitu pertemuan 9 tentang benefit cost ratio. Benefit cost ratio, apa itu benefit cost ratio? Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost-nya. Nah, dilihat dari hasilnya, maka jika kurang dari satu, maka proyek itu dianggap tidak ekonomis, bisa dibilang merugikan lah. Kemudian jika lebih dari satu, maka proyek tersebut visible atau sangat menguntungkan. Nah, jika hasil benefit dibagi dengan cost rasionya sama dengan 1, maka dikatakan proyek tersebut marginal atau tidak rugi dan juga tidak untung. Nah, kemudian apa aja sih manfaat dari benefit cost ratio? Yang pertama, manfaatnya adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, bisa kita lihat dari hasilnya, jika lebih dari satu kan perusahaan atau proyek yang dibangun bisa dilanjutkan, atau kita bisa membeli barang baru atau mesin baru, membuat keputusannya jadi lebih mudah kan. Kemudian yang kedua, menambah alternatif pilihan. Dan yang kemudian yang ketiga, mengurangi biaya yang tidak perlu. Nah, bisa dilihat jika hasil perhitungannya tersebut ya, dari rata-ratanya berapa kan, bisa dilihat untuk setidaknya meminimalisir biaya-biaya yang tidak diperlukan. Jadi memanfaatkan uang atau biaya menjadi lebih efektif lagi. Nah, kemudian kelebihan dari BCR. Yang pertama, beberapa rasio keuntungan yang didapatkan dapat diukur karena dapat mengurangi dengan biaya. Karena metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Kemudian lebih mencerminkan beberapa rasio keuntungan yang akan didapatkan dari suatu proyek. Kemudian memudahkan dalam mengurutkan proyeknya. Jadi dari hasil perhitungannya bisa diurutkan mana proyek yang akan dijalankan terlebih dahulu, mana yang akan dibatalkan, mana yang akan dipending begitu. Nah, kemudian kekurangan dari BCR. Proses perhitungannya ini cukup lama karena mengidentifikasi lebih dahulu semua biaya, terus mengurangkannya dengan manfaat atau benefitnya untuk setiap tahun selama umur proyeknya. Nah, kemudian kelemahannya adalah membandingkan dua buah proyek. Kemudian ketidakadaan distribusi yang serius tidak diperhitungkan dalam studi benefit per cost. Kemudian inovasi yang kualitatif sering diabaikan dari metode BCR ini. Nah, mari kita lanjutkan dari studi kasus atau contoh dari BCR ya, teman-teman. Nah, misalkan suatu perusahaan mau membeli mesin seharga 20 juta. Kemudian memampukan perusahaan guna berhemat sebesar 6 juta. Jadi kalau bisa berhemat 6 juta per tahun. Kemudian mesin tersebut diperkirakan usia pakainya 5 tahun nih. Dan sisa akhir usia pakainya diperkirakan sebesar 4 juta rupiah. Jika pemilik perusahaan menginginkan tingkat pengembalian minimal 15% per tahun, apakah pembelian tersebut layak dilakukan? Nah, mari kita hitung ya. Penyelesaiannya, benefit dibagi dengan cost sama dengan 6 juta ditambah dengan 4 juta dikalikan dengan A dibagi F dikali 15% dikali 5. Kemudian dibagi dengan 20 juta dikalikan A dibagi P dikali 15% dikali 5. Kemudian hasil dari benefit per cost-nya yaitu 6 juta ditambah 4 juta dikalikan 0,14832, kemudian dibagi dengan 20 juta dikali 0,29832. Nah, dari hasil tersebut didapatkan benefit per cost-nya sama dengan 1,11. Nah, dari hasil tersebut
nilainya kan lebih dari 1 ya, maka pembelian peralatan tersebut dianggap menguntungkan karena lebih dari 1 seperti yang diterangkan di awal. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari materi ekonomi teknik BCR di pertemuan 9 ini sebagai berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.